Kita hidup di alam semesta tiga dimensi, tetapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya mengapa tata surya umumnya digambarkan sebagai piringan dua dimensi? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Apa proyek sekolah paling terkenal yang muncul di pikiran Anda? Benih yang berkecambah di kapas, gunung berapi, bikarbonat klasik, apapun itu, saya yakin, jika diminta untuk membuat daftar yang paling ikonik, model tata surya pasti termasuk di urutan teratas. Sebagai pengingat, model-model ini terdiri dari cincin konsentris dengan bola-bola yang diposisikan di sepanjang kelilingnya. Bola-bola melambangkan planet-planet, sedangkan lingkaran mewakili orbit mereka. Karena kesederhanaan representasinya, banyak orang mungkin mengira bahwa ini adalah versi realitas yang sangat disederhanakan. Lagi pula, model atom paling terkenal terinspirasi dari ini, bukan? Bahkan namanya pun berasal dari sini, model planetarium atom. Jika sistem bintang kita tidak seperti ini, bukankah kita melakukan kesalahan besar dengan menamainya seperti itu? Jelas, Anda tidak akan berada di sini jika jawabannya semudah itu. Seaneh kedengarannya, model sederhana yang kita buat di sekolah itu sebenarnya adalah representasi yang paling akurat dari realitas. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ini tidak masuk akal. Kita hidup dalam tiga dimensi. Jadi wajar jika mengharapkan semua struktur kosmos juga bersifat tiga dimensi. Saya tidak mengatakan bahwa pemikiran itu salah. Sangat masuk akal bahwa dalam ruang 3D, kita mengantisipasi bentuk 3D. Lagi pula, beberapa bintang mungkin memiliki karakteristik yang sangat efek kuat dari gravitasi, yang membuat mereka bersatu dan membentuk formasi bulat yang dikenal sebagai gugus bola. Kumpulan bintang ini sangat melimpah di alam semesta. Hanya di galaksi kita, Bima Sakti, sekitar 150 gugus seperti ini telah teridentifikasi. Namun, mereka bukan fokus utama hari ini. Terdengar menarik, bukan? Meskipun memiliki kebebasan bergerak yang sangat luas, dengan begitu banyak ruang untuk berpindah, berbagai benda langit tampaknya memilih jalur yang cukup terbatas. Tapi bagaimana dan mengapa hal ini terjadi? Untuk memahami bagaimana gerakan di alam semesta, atau setidaknya di tata surya kita, berperilaku seperti ini, penting untuk mengingat kembali dua konsep dasar fisika. Pertama adalah momentum sudut. Saya sadar banyak penonton kita sudah menguasai berbagai topik fisika, tapi tujuan kami adalah membangkitkan minat ilmiah pada semakin banyak orang. Karena itu, saya akan melakukan rekapitulasi singkat bagi mereka yang baru memulai. Poin kedua adalah mengingat bagaimana tata surya kita terbentuk sekitar 5 miliar tahun lalu, saat matahari bahkan belum menjadi bintang. Siap, baik, mari kita mulai. Pertama, momentum sudut. Jika Anda sudah mengenal momentum linear, konsep momentum sudut akan lebih mudah dipahami. Momentum linear mewakili kecenderungan suatu benda untuk tetap bergerak lurus. Mengikuti logika ini, momentum sudut adalah kecenderungan suatu benda untuk berputar. Saya harap Anda bisa mengikuti sejauh ini. Percayalah, pengetahuan ini penting untuk mengungkap tujuan utama dari video. Saat ini, kita tahu ada dua besaran gerak yang secara intrinsik terpelihara di alam semesta, energi dan momentum linear. Mengikuti alur pemikiran ini, dapat disimpulkan bahwa semua jenis momentum terlestarikan, termasuk momentum sudut. Jadi, iya, momentum sudut atau rotasional tetap konstan. Tapi apa konsekuensinya? Bayangkan sebuah gasing berputar abadi yang tak pernah berhenti bergerak, berotasi tanpa henti. Dalam kasus ini, tidak mungkin melakukan pengukuran sewenang-wenang terhadapnya. Misalkan, Anda mengukur momentum sudut objek tersebut pada suatu saat. Setelah menyelesaikan pengukuran, Anda merasa lapar, beristirahat lama untuk makan siang, dan saat kembali, melakukan pengukuran baru. Menurut prinsip kelestarian, hasil yang diperoleh harus hampir identik dengan sebelumnya. Momentum sudut ditentukan oleh dua elemen krusial. Pertama, bagaimana massa terdistribusi pada objek yang berotasi. Kedua, kecepatan sudut objek yang sama. Mari hubungkan ini dengan konsep momentum rotasional yang harus tetap tak berubah. Karena nilai momentum sudut tetap stabil akibat hukum kelestarian, setiap perubahan pada satu faktor memerlukan kompensasi pada faktor lain. Contohnya, jika terjadi pengurangan distribusi massa, katakanlah volume objek menyusut, kecepatan rotasi harus meningkat. Fenomena ini terlihat ketika peseluncur mempercepat putaran mereka dengan menarik lengan ke tubuh. Sebaliknya juga berlaku. Jika rotasi objek menguat, sementara momentum sudut cenderung konstan, distribusi massa harus mengembang. Siapapun yang pernah membuat pizza menyadari bahwa adonan hanya menyebar merata ketika diputar. Mulai masuk akal, penjelasan untuk perilaku benda-benda di tata surya atau kumpulan masif apapun dari benda-benda langit di kosmos cenderung mengikuti bidang orbital yang rata daripada distribusi tiga dimensi. Jika ide ini masih tampak membingungkan, jangan khawatir, justru untuk mengungkap misteri-misteri inilah kami hadir. Langkah selanjutnya adalah
mengeksplorasi asal-usul tata surya kita. Tapi, bagaimana kita akan melakukan perjalanan ini? Kita akan mundur sekitar 4,6 miliar tahun ke masa lalu, ketika bintang pusat kita bahkan belum menyala. Kita akan kembali ke era primitif, di mana unsur-unsur yang akan membentuk sistem bintang kita masih menari-nari dalam nebula berdebu yang sangat besar. Namun, sebelum kita menyelami topik ini lebih dalam, bagaimana jika Anda menunjukkan dukungan dengan sekali klik pada tombol suka? Jika sebaliknya, Anda merasa konten kami tidak memenuhi harapan, ketidaksukaan Anda juga berharga. Setiap umpan balik membimbing kami dalam menciptakan materi yang lebih berkualitas. Sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita ke asal-usul tata surya. Seperti segala sesuatu di kosmos, keluarga planet kita memulai keberadaannya sebagai awan molekular yang sangat besar. Semuanya masih primordial. Partikel-partikel hanya mengorbit di sekitar pusat gravitasi yang sama. Tidak ada komponen nebula ini yang tetap diam. Di bawah pengaruh gaya gravitasi yang lemah di sekitar inti bersama, partikel-partikel bertabrakan satu sama lain, memberikan gerakan rotasi pada awan. Bayangkan mengamati fenomena ini dari dalam pesawat ruang angkasa, dari sudut pandang yang istimewa. Pasti Anda akan menyaksikan gerakan berputar yang lambat, hampir tak terlihat ini. Rotasi yang minimal, tetapi signifikan. Kemudian, di suatu momen yang sangat lampau, tanggal pastinya tetap tidak diketahui. Meskipun bukti-bukti ilmiah menunjukkan kejadiannya, sebuah supernova kolosal meledak di dekat tata surya, yang saat itu masih dalam tahap awal. Sistem proto-awan mempercepat putarannya melebihi rotasi awal. Ingat perbandingan dengan adonan pizza? Awan debu sekarang mengalami ketegangan yang sama. Seperti yang telah kami katakan, momentum sudut adalah properti yang kekal. Jika Anda mengukur besaran ini pada setiap saat, nilainya akan selalu sama. Itu tetap tidak berubah. Oleh karena itu, ketika awan debu mendapatkan energi dan kecepatan rotasinya meningkat, ia perlu menyesuaikan diri. Distribusi massa harus berkontraksi. Tapi bagaimana tepatnya? Partikel-partikel dalam awan mulai menjauh secara bertahap dari pusat massa bersama. Bola yang awalnya merupakan awan partikel semakin lama semakin pipih, dan dengan demikian muncul cakram proto-awan yang datar. Seiring waktu, rotasi terus-menerus dari gumpalan-gumpalan dalam cakram ini mengkristal, membentuk semua yang kita kenal dalam tata surya, planet, komet, planet kerdil, bahkan matahari itu sendiri. Namun perlu disebutkan bahwa beberapa model matematis menunjukkan bahwa mungkin untuk menggambarkan rotasi awan dalam 4 dimensi untuk memahaminya lebih baik. Namun, dalam kasus ini, gelembung tidak berubah menjadi cakram pada akhirnya, yang menunjukkan deskripsi yang mungkin tidak tepat. Untuk menyederhanakan, kita bisa mengesampingkan ide ini, atau mengeksplorasinya dalam video di masa depan. Tetap disimak untuk mengetahuinya. Jadi, kesimpulannya kita tahu bahwa, secara umum, sebagian besar objek di tata surya terorganisir dalam sebuah bidang. Tapi bagaimana dengan orbit yang tidak biasa? Anda pasti tahu yang saya maksud. Benda langit yang unik itu, yang dulu dianggap sebagai planet ke-9 di tata surya kita, Pluto. Lintasan yang disebut planet X ini diklasifikasikan oleh para ilmuwan sebagai eksentrik. Bukan dalam arti eksentrik seperti fashionista, melainkan karena orbitnya menantang standar. Yang para peneliti tekankan adalah bahwa jalur benda langit ini memiliki kemiringan sebesar 17 derajat terhadap bidang orbital yang umum. Selain itu, elipsnya lebih memanjang dibandingkan planet lainnya. Ada fase di mana ia sangat mendekati matahari, dan fase lain di mana ia menjauh secara radikal dari yang lain. Nah, pertanyaan besar yang mungkin sedang mengganggu pikiran Anda, apakah tata surya kita istimewa? Apakah kita satu-satunya konfigurasi bintang di kosmos yang mengutamakan planaritas? Bagaimana jika Anda menebak di kolom komentar? Pemenangnya berhak menonton episode berikutnya. Sebenarnya, tidak perlu mencari terlalu jauh untuk menyadari bahwa bukan hanya tata surya kita yang memiliki karakteristik orbital yang rata ini. Perhatikan bagaimana sabuk asteroid tersusun di wilayah tepi tata surya. Saya yakin Anda akan menyadari bahwa mereka juga, sebagian besar, mengikuti pola yang datar. Ya, mungkin tidak sempurna, karena mereka lebih berbentuk toroidal, tetapi tetap saja sebagian besar berada di bidang yang sama. Mari kita ambil contoh, Jupiter dan Saturnus, raksasa gas di tata surya kita. Keduanya memiliki bulan-bulan reguler yang mengorbit planetnya, tebak apa, dalam lintasan yang datar. Dan karena kita menyebutkan planet-planet ini, kita tidak bisa mengabaikan cincin ikonik Saturnus. Perhatikan bagaimana, dalam foto-foto, planet ini menyerupai bola besar di pusat sebuah cakram, dengan lubang yang tidak proporsional. Para peneliti percaya bahwa cincin-cincin ini terbentuk melalui proses yang sama, dengan pembentukan bulan-bulan konvensional, berkat pelestarian momentum sudut. Bahkan, ketika Wahana Cassini merekam gambar pada tahun 1997, ia mendeteksi bulan-bulan kecil yang sedang terbentuk
terbentuk di dalam cincin, menguatkan pemahaman kita tentang asal-usul planet dan satelit. Jika Anda menjelajahi kosmos cukup jauh, Anda akan menyadari bahwa bahkan galaksi Bima Sakti kita pun memiliki struktur yang pipih. Dan jika Anda melanjutkan perjalanan menuju inti galaksi, Anda pasti akan menemui lubang hitam supermasif. Mengingat massa yang sangat besar dari objek-objek ini, hampir pasti Anda akan melihat cakram akresi di sekitarnya. Lagi-lagi, struktur datar yang muncul akibat interaksi gaya dalam ruang 3 dimensi. Tentu perlu dicatat bahwa cakram akresi bukan hanya milik lubang hitam, bukan. Setiap benda langit dengan massa yang cukup dapat memiliki cakram akresi di sekitarnya. Mereka sering ditemukan mengelilingi bintang yang sedang terbentuk, bintang neutron, atau sistem biner di mana satu bintang melahap pasangannya, misalnya. Nah, itulah dia. Alam semesta mengejutkan kita dengan paradoksnya. Meskipun ada kebebasan gerak yang tak terbatas, sebagian besar objek kosmik akhirnya mengambil bentuk yang datar dan 2 dimensi. Tapi, mari kita akui, ini bukan pilihan mereka, bukan? Fisika menunjukkan kepada kita bahwa dengan gravitasi yang cukup dan dorongan rotasi yang melekat pada kosmos, hasilnya selalu bisa diprediksi. Pembentukan struktur datar tidak memiliki hal yang luar biasa. Itu hanyalah hukum alam yang bekerja, terutama prinsip-prinsip konservasi. Tetapi bukankah ini menarik? Pencarian kita akan pengetahuan telah membawa kita ke tahap di mana kita dapat menjelaskan tidak hanya fenomena bumi, tetapi juga sebagian besar yang terjadi di kosmos, menggunakan aturan yang ditemukan dari pengamatan yang dilakukan di sini, di planet kita sendiri. Saya tahu mungkin sulit untuk menyerap semua ini, tetapi saya akui bahwa setiap hari saya terkejut, bukan hanya dengan apa yang kita temukan di alam semesta, tetapi dengan cara kita, manusia, menciptakan metode untuk menggambarkan pengalaman ini dengan cara yang paling akurat mungkin. Untuk mengakhiri episode hari ini, saya ingin memancing rasa ingin tahu Anda dengan sebuah pertanyaan. Apakah Anda percaya ada struktur lain di alam semesta yang benar-benar tidak biasa? Beberapa yang menonjol karena bentuk atau penampilannya yang aneh. Saya sangat ingin tahu pendapat Anda. Bagikan di komentar di bawah. Kami akan berusaha menjawab karena tidak ada yang membuat kami lebih bahagia selain berinteraksi dengan komunitas kami yang luar biasa. Dan, seperti biasa, saya tidak memiliki kata-kata untuk mengungkapkan betapa saya menghargai setiap dari Anda yang mengikuti episode kami dengan begitu dedikasi. Kami memberikan banyak usaha dan perhatian untuk menghadirkan konten yang paling menarik dan diproduksi dengan baik. Apakah Anda menyukai apa yang kami buat hari ini? Beri like, atau jika Anda sangat tidak puas dan lebih memilih, jika suatu saat Anda mendengar sesuatu seperti itu di masa depan, dan saya berharap itu tidak terjadi, jangan lupa untuk memberikan dislike. Pendapat dan wawasan Anda sangat berharga agar kami dapat menciptakan konten yang semakin baik untuk Anda. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya punya ajakan spesial, tanpa paksaan, tentu saja. Bagaimana kalau berlangganan? Hanya sebuah ide. Lagi pula, kami mempublikasikan video baru setiap hari, dan akan luar biasa untuk memiliki Anda di sini di setiap videonya. Karena jari Anda sudah siap, bagaimana kalau mengaktifkan bel juga? Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan rilis terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjaga rasa penasaran itu selalu menyala.